Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Analisis dan Visual Data yang beranggotakan satu Fahira Firdausi dengan NIM akhir 080 dan saya sendiri Darren Febrian dengan NIM akhir 081. Video ini kami buat dalam pemenuhan penugasan dalam proyek ujian tengah semester mata kuliah Analisis Visual dan Visual Data yang diampu oleh Bapak Dr. Rimul Hendradi, SSI MSI. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat paper yang berjudul Using Tableau to Visualize Data and Drive Decision Making dalam studi kasus Vista Beans Coffee Shop. Demikian dari hasil identitas jurnal yang kami gunakan dengan nama jurnal Journal of Accounting Education dengan judul jurnal Vista Beans Coffee Shop Data Analytics Teaching Case. Kemudian penulis yang ditulis oleh Ami Igo dan Martin Cho dengan volume dan halaman 36 pada halaman 75 sampai 86 dengan nomor ISSN 0748 hingga 5751. Baik, pertama-tama akan kami kenalkan dulu terkait dengan company's profile, di mana Vista Beans Coffee Shop ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage yang ada di Amerika Serikat sejak didirikan pada tahun 1991 oleh Alice Smith. Kemudian Vista Beans ini selama berkembangnya tidak memiliki fungsi pemasaran sehingga Sarah Jones bergabung dengan meningkatkan fokus pada pemasaran perusahaan hingga mencapai pada level perusahaan ke level pasar baru hingga memiliki 150 cabang. Vista Beans selalu mengupayakan memiliki pelayanan yang menghidangkan kopi terbaik di daerahnya. Selanjutnya terkait dengan permasalahan perusahaan yang seperti sudah saya jelaskan, yaitu setelah perusahaan mengalami perkembangan pesat melalui pemasaran, akan tetapi perusahaan belum memiliki pencatatan baik dalam pencatatan maupun pemutusan masalah yang telah dicatat melalui pencatatan perusahaan. Sehingga Vista Beans kemudian menerapkan metode yang menguntungkan untuk perusahaan bagaimana perusahaan ini dapat meningkatkan penggunaan sumber daya maupun pemasaran produknya. Untuk itu, perusahaan menciptakan sistem informasi yang akuntabilitas oleh Alma Nelson sebagai CFO yang menganalisis profitabilitas perusahaan serta menyiapkan laporan dengan merekomendasikan atau memberikan sebuah keputusan mengenai cara memaksimalkan keuntungan perusahaan. Kemudian solusi yang diberikan oleh perusahaan yakni perusahaan melakukan pencatatan secara akuntabilitas di mana perusahaan menghitung laba selama 2 tahun, yakni yang dimulai dari awal 2012 hingga akhir 2013 yang sudah tercatat pada Exhibit 1. Kemudian pada analisis visual data ini kami menggunakan perangkat lunak dan data sebagai berikut, di mana pada kasus ini kita menggunakan perangkat lunak Tableau yang digunakan untuk penggunaan non-teknis. Sehingga penggunaan Tableau ini dapat diakses melalui www.tableau.com. Kemudian data yang digunakan ini kami pecah menjadi 3 bagian. Data mentahnya yang dapat dibagi menjadi produk dengan 4 variabel 13 kolom. Kemudian fact table yang berisikan 14 variabel dengan 4.246 kolom, dan bagian location dengan 4 variabel dengan 146 kolom. Kemudian kami memberikan contoh data dari ketiga bagian tersebut, yang dimulai dari pertama yaitu data produk yang berisikan variabel product type, product ID, dan tipe dari produk. Kemudian dari data fact table itu berisikan tentang profit, margin, sales, COGS, total expense, marketing, inventory, budget profit, budget COGS, budget margin, budget sales, area code, product ID, dan order date. Selanjutnya dari data location ini berisikan variabel area
code, state, market, dan market size. Selanjutnya dari hasil visualisasi data menggunakan Tableau, di mana hasil visualisasi data ini yang pertama kali itu mengvisualkan terkait dengan pengeluaran yang telah dilakukan oleh perusahaan beserta marginnya atau batas dari pengeluaran tersebut. Dapat kita lihat di sini margin yang telah ditetapkan perusahaan adalah sebesar 221.519 yang kita dapat asumsikan bahwa hal tersebut adalah menjadi batas pengeluaran di setiap bagian perusahaan. Namun dalam beberapa kesempatan itu dapat kita lihat bahwa pada budget sales dan sales ini mengalami melampaui batas dari margin, sehingga dapat dikatakan bahwa penjualan yang dialami oleh Vistabin sangat melampaui dari target dari perusahaan. Begitupun dengan budget sales. Selanjutnya kita beralih ke visualisasi pada beberapa kategori yang ada pada Vistabin's Coffee Shop. Secara rinci dapat kami jelaskan melalui public.tableau.com. Ini dapat kita lihat. Pertama, pada bagian total sales dan profits per product. Ini dapat kami jelaskan mengenai tentang penjualan dan profits yang dialami oleh setiap bagian penjualan. Dapat kita contohkan penjualan terbanyak dan juga profit yang terbanyak itu diraih oleh Colombian, di mana pada produk Colombian ini mengalami penjualan sebesar 128.311 dengan total profit 55.804. Selanjutnya dapat kita juga lihat terkait dengan actual dan budget profit. Ini pada tahun 2011 dengan budget profit itu sebesar 129,380 itu pada tahun 2012 itu di bawah dengan aktual profit. Sedangkan di 2013 perusahaan sudah dapat meningkatkan budget profit di atas actual profit. Selanjutnya kita juga dapat memvisualisasikan terkait dengan tipe-tipe produk yang ada pada Vistabin's Coffee. Pertama, itu divisualkan dengan coffee. Pada garis biru ini dapat kita lihat setiap penjualan per bulannya di tahun 2012 hingga akhir 2013. Begitupun dengan espresso, dengan herbal tea dan tea. Nah, dapat kita kesimpulkan bahwa ketiga penjualan ini mengalami kenaikan dan penurunan yang stabil, sedangkan pada penjualan produk tea ini kurang diminati pasar. Selanjutnya dapat kita lihat dari profit by area code, di mana setelah kita mendefinisikan dari bagian-bagian code yang udah ada pada daerahnya masing-masing, dapat kita lihat bahwa daerah dengan kode 702 ini mengalami profit yang sangat besar, yakni pada negara bagian Nevada, disusul oleh negara bagian Utah dan juga negara bagian Iowa. Selanjutnya kita lihat lagi di bagian decaf and regular profits, di mana pada tipe bagian penjualan decaf dan reguler ini mengalami penjualan yang lebih besar reguler. Dapat kita lihat pada penjualan decaf ini di range 100 hingga 125.000 profitnya, dengan paling banyak penjualan di herbal tea. Sedangkan pada penjualan reguler dapat kita simpulkan bahwa penjualan paling banyak dengan tipe produk reguler itu berada pada penjualan di produk tipe kopi yang disusul oleh teh dan juga espresso. Selanjutnya kita dapat membagi total profit dari market tersebut dari range tahun 2000 kita pisahkan dari 2012 dan 2013, yakni pada 2012 penjualan paling banyak itu di negara bagian tengah, kemudian disusul negara bagian barat,
kemudian timur, dan yang paling akhir di selatan. Begitupun di tahun 2013. Penjualan yang paling banyak itu di negara bagian tengah, kemudian barat, kemudian timur, dan selanjutnya selatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa market yang paling banyak diminati oleh Vista Beans Coffee, penjualannya itu paling banyak di penjualan paling banyak itu terjual di negara bagian tengah. Dan yang paling tidak diminati oleh masyarakat adalah negara bagian selatan. Selanjutnya, visualisasi data selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fahira. Baik. Untuk selanjutnya, selain visualisasi data yang dijelaskan oleh teman saya tadi, juga ada beberapa visualisasi data yang terkait dengan Vista Beans ini. Contohnya adalah visualisasi pada perusahaan pada kafe di beberapa negara bagian. Ini bisa dilihat bahwa penjualan dari Vista Beans ini sendiri itu menunjukkan total keuntungan di setiap negara bagian. Ini ada beberapa negara bagian yang dikodekan dengan berbagai warna yang berbeda tentunya. Dan dari visualisasi data ini kita juga bisa melihat total keuntungan dari setiap produk untuk setiap negara bagian. Jadi dapat dilihat di sini juga tidak ada keuntungan yang negatif. Maka dari itu, dengan visualisasi data dengan tableau ini, memudahkan Vista Beans untuk mengambil keputusan dalam menentukan apakah suatu produk dapat lebih ditingkatkan atau lebih dikurangi apabila tidak ada peminatnya, seperti itu. Lalu selanjutnya, yaitu bisa di next. Nah, ini merupakan skenario studi kasus dari Vista Beans ini sendiri. Ini merupakan rangkuman dari apa yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Jadi, dalam Vista Beans ini sendiri, awalnya itu mereka ingin menggunakan analisis profitabilitas perusahaan dan menyiapkan laporan dengan rekomendasi tentang bagaimana perusahaan ini dapat memaksimalkan keuntungan yang secara umumnya adalah merupakan tujuan umum atau capaian umum dari suatu perusahaan. Lalu tahapannya, awalnya mereka ini menggunakan sistem informasi akuntansi yang membuat laporan analisis laba 2 tahun, yang di mana laporan ini masih dikatakan tidak divisualisasikan dengan visualisasi data yang interaktif. Lalu mereka meninjau bahwa laporan ini lebih membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang profitabilitas, karena laporan yang dilakukan secara manual atau statis seperti itu saja tidak divisualisasikan dengan baik, itu tentunya akan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam menentukan decision making yang akan mereka buat. Lalu, maka Vista Beans sendiri ini memutuskan untuk menggunakan data analytics, yaitu untuk membantu mereka menyiapkan laporan dengan rekomendasi tentang gimana perusahaan ini dapat memaksimalkan keuntungan. Boleh di next. Nah, untuk dalam menggunakan tableau ini sendiri, hasil kerjanya yang akan dianalisis atau ditampilkan dan dijadikan fokus oleh Vista Beans ini sendiri, yaitu yang pertama, mereka tentunya menyiapkan laporan rekomendasi untuk memaksimalkan keuntungan, dan dari laporan ini sendiri juga harus menyertakan output dari visualisasi tableau, sehingga apabila ingin dimaksimalkan visualisasinya untuk mengambil keputusan, maka laporan ini setidaknya harus berisi 3 visualisasi data. Yang selanjutnya, mereka juga akan menyampaikan presentasi kepada stakeholder yang disampaikan oleh teman saya di awal tadi, yaitu CEO-nya, untuk merangkum bagaimana perusahaan ini dapat memaksimalkan keuntungan. Jadi, di samping kita harus
menunjukkan dan menampilkan sebuah output dari visualisasi data dari Tableau, kita juga harus mempresentasikan bagaimana pengertian dari visualisasi data ini. Selanjutnya, lalu bukti kesuksesan dari visualisasi data ini dapat kita lakukan studi kasus dengan menerapkannya pada presentasi di beberapa kampus dari bagian Universitas A, B, maupun C. Dan di sini terdapat 3 universitas yang dijadikan untuk sebuah penelitian dalam indikator kesuksesan dari penerapan visualisasi data Tableau ini. Yang pertama ada di satu bagian sistem informasi universitas di Midwest bagian A, lalu 2 bagian sistem informasi akuntansi di Midwest juga bagian A juga, dan yang ketiga ini 2 bagian sistem informasi di Midwest namun di bagian B. Dan ini sendiri mereka menjelaskan dan mengasumsikan presentasinya itu dengan menyelesaikan sebuah proyek yang dirancang melalui Tableau. Dan ini presentasinya bisa dilakukan secara mandiri ataupun kelompok. Dan mungkin untuk sebagai sebuah kesimpulan dalam presentasi kami pada visualisasi data Tableau, maka kita dapat simpulkan bahwa penggunaan Tableau untuk VistaBeans ini sendiri juga sangat diperlukan karena mengingat VistaBeans ini sendiri juga terdapat di beberapa negara bagian yang tersebar di United States, dan kita mengetahui juga bagaimana banyaknya big data yang dimiliki oleh VistaBeans ini sendiri, sehingga perlunya divisualisasikan dengan baik untuk mereka melakukan decision making dengan tepat dan benar sesuai dengan capaian yang akan mereka lakukan ke depannya. Maka dari itu, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.